Kali ini kita akan membahas kenapa proyeksi pertumbuhan pemerintah selalu lebih optimistis dari proyeksi dari IMF dan World Bank. Kalau saya nggak percaya IMF, menurut saya IMF bodoh. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik, jadi Anda jangan percaya IMF. Pemerintah Indonesia resmi menarget pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya menyebut angka ini bisa didorong sampai 6%. Tapi Bank Dunia hanya memproyeksikan 4,7%, hampir 1% lebih rendah. Bagaimana dengan IMF? Mereka bilang 5,0%, ada di tengah-tengah keduanya. Selisih hampir 1% ini terdengar kecil, tapi dampaknya sangat besar. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal strategi yang berbeda dalam membaca satu situasi ekonomi yang sama. Dan yang lebih penting, ini langsung ngaruh ke kantong kamu. Di video ini, kita bedah tuntas, kenapa angkanya beda, siapa yang lebih akurat, dan apa artinya buat hidup kamu. Mari kita mulai dari fakta terbaru yang baru keluar bulan April 2026. Data Q1 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menyentuh estimasi Purbaya di atas 5,5%. Ini angka yang solid, dan ini baru kuartal pertama. Tapi di saat yang sama, Bank Dunia dan IMF justru merevisi proyeksi mereka ke bawah. Mengapa? Karena risiko global makin nyata dan tidak bisa diabaikan. Konflik di Timur Tengah membuat jalur perdagangan internasional semakin tidak pasti. Harga minyak dunia naik turun tajam dan susah diprediksi. Ekonomi Cina, mitra dagang terbesar Indonesia, masih dalam proses pemulihan yang lambat. Semua faktor ini membuat lembaga internasional lebih berhati-hati dalam membuat proyeksi. Tapi pemerintah Indonesia punya pandangan yang berbeda soal ini. Supaya konteksnya lebih jelas, mari kita lihat data historis 5 tahun ke belakang. Pola ini konsisten, pemerintah selalu memasang target 0,5 hingga 1% lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia. Dan hasilnya? Realisasi pertumbuhan biasanya lebih dekat ke angka pemerintah. Tahun 2022 misalnya, Bank Dunia proyeksikan 5,1%. Pemerintah target 5,2%, realisasi 5,31%. Tahun 2023, proyeksi internasional lebih rendah. Tapi Indonesia tetap tumbuh di atas ekspektasi. Bahkan di masa pandemi sekalipun, pola aspirasional ini tidak berubah. Artinya, track record pemerintah dalam mengelola target pertumbuhan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar omong kosong, ada data dan realisasi di baliknya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa pemerintah sengaja memasang target setinggi ini? Jawabannya, target tinggi adalah alat manajemen nasional. Bukan sekadar angka di atas kertas. Bayangkan kamu mau lari 10 km, tapi kamu bilang ke diri sendiri targetnya 12 km. Kemungkinan besar kamu akan berlari lebih keras, dan berhasil menyelesaikan 10 km dengan lebih mudah. Logika yang sama berlaku untuk ekonomi nasional. Target 6% mendorong seluruh kementerian, BUMN, dan pelaku usaha untuk bergerak lebih agresif. Salah satu pendorong utamanya adalah program hilirisasi industri yang sedang dikebut. Indonesia tidak mau lagi jual bahan mentah murah, kita mau ekspor produk jadi yang nilainya berlipat ganda. Nikel, bauksit, tembaga, semua diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Program ini saja bisa mendongkrak PDB secara signifikan kalau berhasil dieksekusi. Lalu ada program makan bergizi gratis yang menjangkau jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini bukan hanya soal gizi, ini juga stimulus ekonomi yang menggerakkan UMKM pangan lokal. Investasi senilai 116 triliun rupiah sudah direncanakan dan siap digelontorkan sepanjang 2026. Angka ini mencakup infrastruktur, energi terbarukan, dan pengembangan kawasan industri baru. Ditambah program 3 juta rumah yang langsung menggerakkan sektor konstruksi, properti, dan material bangunan. Semua program besar ini butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan pemerintah mengklaim bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk mendukung semua ini. Cadangan devisa masih sehat, rasio utang terhadap PDB masih terkendali dibanding negara sebanding. Lalu kenapa Bank Dunia dan IMF selalu lebih konservatif dalam proyeksi mereka? Ini bukan karena mereka tidak percaya Indonesia. Ini soal metodologi yang berbeda. Bank Dunia dan IMF menggunakan model ekonometrik yang sangat bergantung pada data historis. Mereka juga sangat mempertimbangkan faktor risiko eksternal yang sulit dikontrol Indonesia. Misalnya, bagaimana kalau The Fed Amerika naikkan suku bunga lagi dan modal asing kabur? Atau bagaimana kalau harga komoditas global anjlok karena resesi di negara maju? Skenario-skenario seperti ini selalu masuk dalam kalkulasi mereka. Selain itu,
Lembaga internasional tidak selalu memiliki visibilitas penuh atas dinamika reformasi struktural Indonesia. Mereka tidak bisa dengan mudah mengkuantifikasi dampak hilirisasi yang masih berjalan, atau dampak program sosial besar yang baru pertama kali dijalankan dalam skala ini. Jadi konservatisme mereka bukan pesimisme, itu adalah kehati-hatian yang berbasis metodologi. Tugas mereka memang menjaga agar dunia tidak terlalu euforia dan lupa pada risiko nyata. Jadi bagaimana cara kita melihat perbedaan ini dengan lebih bijak? Anggap saja seperti dua orang dokter yang mengevaluasi pasien yang sama. Dokter pertama, pemerintah, bilang, pasien ini bisa lari maraton kalau kita latih dengan serius. Dokter kedua, Bank Dunia dan IMF, bilang, hati-hati. Ada beberapa faktor risiko yang perlu dimonitor. Keduanya benar dari perspektif masing-masing. Perbedaan proyeksi ini bukan pertanda krisis atau kebohongan. Ini adalah dinamika yang sehat. Pemerintah butuh target tinggi untuk memotivasi semua pemangku kepentingan bergerak maksimal. Lembaga internasional butuh proyeksi konservatif untuk menjaga stabilitas persepsi investor global. Yang penting buat kita adalah memahami keduanya, bukan memilih salah satu secara buta. Sikap terbaik? Gunakan target pemerintah sebagai kompas arah, dan proyeksi internasional sebagai alarm risiko. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling personal. Apa artinya semua angka ini buat kehidupan kamu sehari-hari? Kalau Indonesia berhasil tumbuh 6%, lapangan kerja baru akan muncul di berbagai sektor. Gaji rata-rata cenderung naik karena permintaan tenaga kerja meningkat. IHSG akan lebih stabil, bahkan berpotensi naik, sehingga investasi saham dan reksadana lebih menguntungkan. Nilai tukar rupiah cenderung lebih kuat karena kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tinggi. Harga barang impor lebih terjangkau. Inflasi lebih terkendali, daya beli kamu terjaga. Kalau realisasinya hanya 4,7% seperti proyeksi Bank Dunia, tekanan ekonomi akan lebih terasa. Inflasi bisa lebih tinggi dari yang diperkirakan pemerintah. Lapangan kerja baru tidak sebanyak yang diharapkan. Persaingan kerja makin ketat. Nilai investasi kamu di pasar modal bisa lebih fluktuatif dan tidak stabil. PHK di beberapa sektor yang sensitif terhadap kondisi global bisa lebih banyak terjadi. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini realita yang perlu kamu antisipasi sejak sekarang. Skenario mana yang terjadi sangat bergantung pada eksekusi program pemerintah dan kondisi global. Lalu sebagai individu, apa yang bisa kamu lakukan dengan informasi ini? Pertama, diversifikasi penghasilan kamu, jangan bergantung pada satu sumber saja. Kalau skenario pesimis terjadi, kamu tetap punya cadangan dari sumber lain. Kedua, tingkatkan skill yang relevan dengan era hilirisasi dan digitalisasi ekonomi. Industri manufaktur berbasis teknologi dan ekonomi digital akan tumbuh pesat di Indonesia. Ketiga, perhatikan alokasi investasi kamu, sesuaikan dengan toleransi risiko kamu sendiri. Dalam kondisi ketidakpastian global, diversifikasi portofolio lebih penting dari sebelumnya. Keempat, pantau data ekonomi Q2 yang akan keluar sekitar Juli 2026, itu akan jadi konfirmasi penting. Data Q2 akan menunjukkan apakah tren Q1 yang positif bisa dipertahankan atau tidak. Kelima, jangan panik dengan berita negatif. Tapi juga jangan terlalu euforia dengan kabar positif. Ekonomi itu siklus, yang naik pasti ada saatnya koreksi. Yang turun selalu ada pemulihannya. Jadi, apa kesimpulan dari semua yang kita bahas hari ini? Target pertumbuhan 5,4% hingga 6% dari pemerintah adalah angka aspirasional yang memiliki tujuan strategis. Ini bukan janji kosong. Ini cara pemerintah memotivasi seluruh ekosistem ekonomi untuk bergerak lebih keras. Bank Dunia dan IMF bukan meremehkan Indonesia. Mereka menggunakan standar kehati-hatian global yang berbeda. Perbedaan angka ini justru sehat. Itu artinya ada tension produktif antara ambisi dan realisme. Seperti kata pepatah, bidik bintang. Paling tidak kamu akan mendarat di bulan. Tugas kita sebagai warga adalah mengawasi eksekusinya, bukan hanya menerima angkanya. Dan tugas kamu sebagai individu adalah mempersiapkan diri untuk kedua skenario yang mungkin terjadi. Kalau video ini membuka wawasan kamu, tolong like sekarang, itu membantu channel ini berkembang. Komen di bawah, angka pertumbuhan berapa yang menurut kamu paling realistis untuk Indonesia di 2026? Apakah kamu lebih percaya proyeksi pemerintah, Bank Dunia, atau IMF? Tulis di komentar. Subscribe sekarang kalau kamu mau dapat analisis ekonomi yang mudah dipahami setiap minggu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update apapun. Analisis Q2 akan tayang sekitar bulan Juli 2026. Kita akan lihat apakah prediksi ini terbukti.
Share video ini ke teman atau keluarga yang perlu tahu soal kondisi ekonomi Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap cerdas, tetap siap, dan tetap optimis.